Selamat datang di Loyo, baru mau atur nafas, Gak ngos-ngosan, Iya. ya udah start. Gak bisa. Aku tadi paha kebuka, kamu udah start. Ingat, aku pasti balas dendam. Jadi di akhir-akhir ini kan kita kan suka kirim-kirim reels. Iya. Orang orang itu sedih ketemu sedih, harusnya kirim doa. Kita mah enggak, kirim reels ya. Ketawa. Terus ketawa bareng. Adalah satu reels yang aku kirim ke Inyo Marhan pada waktu itu. Aksi nenek 92 tahun lompati pagar untuk kabur dari panti jompo. Iya, kasihan banget loh itu sebenarnya. Ya kesian, ngapain ya? Itu bisa jadi nenek ini tidak bahagia di situ. Atau enggak ya udah aja kayak nakal anak kecil, kan bisa jadi ya. Umurnya 92 tahun, Mas. Antara Jadi, dua bisa juga karena dia udah mulai ingatannya udah mulai terganggu ya. Mudah-mudahan cuma karena itu. betul. Mudah-mudahan cuma karena demensia, terus karena dia udah mulai lupa-lupa ingatan, terus dia melakukan itu. Tapi kalau misalnya dia tidak bahagia di panti jompo, gue tuh jadi ingat obrolan kita kemarin. Iya, Kita tuh kan berangan-angan hari tua bahwa kita memilih panti jompo. Kalau coba cari Scroll. podcast kita yang awal-awal tuh tentang. Jadi gini, masa memilih pertanyaan panti Inyo jompo. ke gua gini, masih mau ke panti jompo? Kan gua agak mikir ya kan. Oh, kayaknya sih tetap ya. Tetep ya, makanya gue juga pas nonton tuh juga lihat gini. Padahal waktu itu kita ngobrol di panti jompo, bayangan kita panti jompo itu pasti menyenangkan karena yang kita lihat itu adalah panti jompo Yang menyenangkan. yang Atau menyenangkan. mungkin kita melihat panti jompo sisi menyenangkannya aja, Mak. Iya, mungkin yang kita lihat itu adalah di situ mereka dirawat dengan benar, mereka bermain, Ya. mereka Ngobrol. dikasih aktivitas, iya, Ya. kan mereka tuh kayak punya ruang private mereka sendiri, ya kan? Iya, Kayak gitu. Bahkan ada yang mereka berumah tangga, punya anak, tapi mereka memilih mereka sendiri yang mau ke panti jompo karena memang mereka rasa di situ bahagia. betul. Dan begitu gue melihat video itu, gue ngeliat ini nenek kenapa ya dia loncat ini, apakah karena dia memang demensia, dia udah nggak tahu apa yang dilakuin, Iya, atau memang purely dia tidak bahagia di dalam, terus dia mau lari dari situ. Apapun. Jadi pikiran kan. Jangan dipikirin, Mas, Anda masih belum panti jompo. Tetap aja. Kita pikirin nanti, Mas. Kita ke berita selanjutnya ya, Mas ya. Ini agak cepet, Mas, durasi. Ini kita yang mau iklan banyak banget loh yang mau iklan. Sungguh sabar ya. Ini banyak loh yang mau iklan. Ada lagi nih headline, kita baca headline ya. Pria pesan PS. Iya. Ya kan? Yang datang malah istrinya sendiri. Gimana? Itu gimana ya perasaan itu ya kok? Gue waktu baca itu kan gue kirim ke lo kan. Nah, Gue cuma gini. Ini yang mau marah siapa? iya. Suaminya memarah ke istrinya nggak bisa. Bini. Istrinya Bininya kok juga. ya agak jadi gini ya, anjir ketahuan gue yang jualan lagi gampang gitu. Terus itu di sisi istrinya kan. Sementara di sisi suaminya, aduh ketahuan lagi gue suka pesan-pesan PSK. Gitu kan. Iya betul. Jadi Pestit ya, kita pestit ya. Oke. Jadi dua-dua ini nggak akan bisa saling berantem. Apakah di ujung-ujungnya mereka berbaikan? Mudah-mudahan. Ini tuh yang sebenarnya yang lo tanyakan daripada lo menanyakan panti jompo. Pertanyaannya menurut mereka, apakah mereka tidak bahagia dengan pasangan mereka? Itu Nah. banyak faktor. Nah, itu kan agak bahaya ya. Ada banyak faktor. Harusnya Gitu. gini, lo nanya ke gue, masih mau nikah? Gitu. Kalau soal itu gue yakin lo pasti bilang tetap masih mau. Karena lo memang mengidam-ngidamkan itu kan. Oh. Gue tuh kepengen bales tapi kok ya tentang orang lain. Ya. Mau nggak bales mulut gue gatel ya kan. Sayangnya saya bukan perempuan psycho seperti ada calon teman saya. Gitu. Tapi ya balik lagi. Kalau gue melihat kasus itu kemarin, abis Ya. gue tutup reels itu, gue tuh diem, cuma duduk diem, Mak, beneran duduk diem, terus gue cuma mikir, aneh ya gue tuh belakang kayak gitu loh, cuma lihat hal-hal seperti itu gue bisa pikirin, Tua sekali Anda ini. Anda tua sekali. jadi yang gue pikirin gini, itu kenapa ya rumah tangga ini bisa begini ya,
apakah sesulit itu ekonominya mereka sampai akhirnya Sulit kok pesen tunggu perempuan. dulu. Bisa jadi yang perempuannya merasa, Oh, bisa jadi perempuannya merasa ekonomi kita ini sulit banget nih sampai akhirnya si si perempuan si ini. perempuan ini mencari cara gimana caranya gue harus membantu suami gue walaupun dengan cara seperti itu, ya kan? Di sisi lain si suami ini Ada duit tambahan. dan dia kok dia tidak merasa cukup dengan yang ada di Istri. rumah, jadi dia mencari yang lain kayak gitu loh. Aduh, problematika rumah tangga. Maaf, saya tidak mengerti karena saya tidak melaluinya ya. Bukan Iya. tidak, Ya, belum melaluinya. Heeh. Lebih baik kita tidak usah bahas. Ada berita menggembirakan. Korea Selatan umumkan bebas visa turis WNI mulai 2026. Nah, Menyenangkan. iya. Kita akan ketemu sama Taeyong di tahun ini. Lo aja, gue udah pernah dan ya udah Lu cukup mau lagi? aja. Enggak, gue cukup sekali aja. Lu gak mau operasi, Mak? Apa yang mau dioperasi? Aduh, jangan diomongin nanti kita kena ban. Jangan. Tidak, saya merasa cukup dengan yang ada di muka ini sudah cukup. Oke. Lalu Inyo ini suka sekali dengan berita-berita pria bertato. Kadang-kadang orang tato itu ya kadang kok nggak mikir ya. Misalnya dia nato namanya pacarnya Ida gitu ya. Ida jadi Adidas kalau putus ya kan. Iya, itu ada yang paling parah itu yang sari, terus habis itu jadi tambahin jadi sari laut. Iya. Terus ada lagi namanya Tiara jadi Tiara Dewata coba. Iya, daerah dia itu salah satu supermarket di Bali kan. Iya, Aduh, maksud gue tuh kan ada sih. iya, maksud gue tuh kan sebelum belum memutuskan untuk tato. Makanya walaupun gue bertato ya, gue Heeh. tidak pernah mau tato nama. Betul. Karena kita nggak pernah tahu orang ini akan sampai kapan dengan Kan kita. kita nggak selamanya sama si orang ini. Iya, kan, kalau pasti. misalnya bisa gue taruh di sini namanya Lola gitu. Terus satu waktu gue udah nggak nikah sama Lola atau udah berantem sama Lola, terus nama Lola ini gue mau ganti pakai apa? Udah ngecap di badan kayak gitu kan? Nggak usah diganti dong. Mantan itu sudah nikmati aja. Ini ada berita lagi. Unik, McDonald tawarkan sensasi intimate wedding mulai 4 jutaan aja. Ya, berasa Wow. ulang tahun kan? Gila ya. Kenapa dia murah banget ya? Ya karena memang mungkin zaman sekarang ini mulai banyak orang yang memang menekan budget toh. Jadi paket McD Intimate Wedding ini 79 ribuan per pax. Iya. Jadi kayak jadi sekarang itu mereka Saya mau itu tuh. wow. Ya kalau misalnya saya harus nikah, kalau perlu Oh. misalkan itu 79.000 kan, saya Iya. minta, saya mau order untuk 300 orang, boleh dong diskon 59. Wah. Tidak ada yang mengalahkan saya di 8.900 untuk 1 tahun berlangganan menonton film. Apa aja yang Halo, Anda suka? murah banget. Dan itu aplikasi lo itu gila apa? Tapi Sebenarnya aplikasi gue tuh menipu kan gue bilang. Ya kan. Aplikasi 8.000 tambah 900. Gimana sih? itu kan ada pajaknya 11%. Nggak bisa. Itu namanya pembohongan publik. Kalau 8.000 bilang 8.000. Tapi itu masih murah banget, Mbak. Ya, itu memang saya beruntung sekali. Tuh. Jadi memang berita-berita akhir-akhir ini itu yang ada di Reels itu ya sungguh sangat membagongkan dan sungguh sangat bisa membuat perut kita ngikik ya, Ya. karena lucu ya. Jadi kalau misalnya hidup lagi berat-beratnya, udahlah Kirim-kirim Reels. jangan mikirin yang terlalu berat juga karena Iya. jadi makin mumet. Nah ini ada lagi nih, beli mobil baru, sopir towing sengaja diberi alamat palsu supaya berputar keliling desa di Jepara biar sekampung tahu. Gimana sih? itu gua lihat. Sekampung diputerin sambil bawa si mobil barunya ini di Biar orang tahu beli Astaga naga. kan kalau mau pamer kan bisa aja nanti mobilnya dipakai keliling-keliling ya. Ya nggak bisa. Jadi sampai ada juga ya. Saya suka sering nonton Barbara tuh lucu banget. Barbara yang pakai jilbab terus kan gitu kan. Ustadz apa ya hukumnya gitu kayak gitu-gitu.
cerita itu saya punya mobil Pajero. Heeh. Habis itu nggak sengaja dia masuk, dikirimlah ke grup yang tadinya grup keluarga, dipikir keluarga, grup RT RW. Itu kan emang sengaja ya. Mungkin ada juga ibu-ibu yang melakukan itu. Ih, pura-pura asal kiri. Biar kesannya nggak pamer tapi pamer. Aduh maaf ya kok jadi tahu. Padahal sih nggak sengaja loh kepengen pamer gitu Bener-bener kan. ya, ada sih kayak gitu. Nggak masalah kalau memang dia pamer-pamer untuk kesenangannya doang ya. Iya nggak apa-apa. Asal siap-siap dinyinyirin ya. It's okay. Nah hari gini tuh kan orang-orang itu kan menurut gue hidupnya udah pusing ya. Jadi kalau kepengen berbagi kebahagiaan pas lo iseng, nggak apa-apa deh lo kirim-kirim ke Reels, asal nggak kebanyakan sehingga ada yang di Amerika Betul. sampai dituntut ke polisi karena sehari ngirim 500 Reels. Iya. Mungkin nggak kerja-kerja. Iya, ini tuh gue tuh lagi kerja kirim Reels. Buang waktu kan. Iya, jadi gitu, bahagiakan orang dengan hal yang lucu-lucu sehingga orang lain bisa tertawa, begitu ya. Yes. Oke, mari kita selanjutkan mengirim reels ini ya Mas ya. Nanti. Karena handphonenya masih dipakai buat rekaman. Oke, baik. Ya Allah. Kita pakai kamera, ada produsernya loh ini loh. Gimana sih katanya settingannya kaya.